Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa maktalafal lazina utul kitab ila min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghya bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari kita masih tetap diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita tetap istiqomah untuk selalu mempelajari Al-Quran. Tanpa kita paksakan diri kita untuk memahami Al-Quran, itu tidak ada ruang waktu untuk kita untuk muncul sendiri membaca Al-Quran, itu tidak mungkin. Jadi sesungguhnya din ya di sisi Allah itu adalah Islam. Jadi Islam ini adalah merupakan salah satu di antaranya tujuan utama manusia yang hidup di muka bumi. Jadi manusia itu dengan berbagai macam peradaban diatur oleh Islam. Nah, jadi peradaban manusia, kalau Nabi kan ketika dia mendapatkan Al-Quran, cara mengatur peradaban itu adalah dengan ucapan, ya kan, dengan perkataan. Perkataan yang disampaikan oleh Nabi itu adalah sumbernya dari Al-Quran. Jadi kalau kita bicara harus berdasar Al-Quran. Jadi Nabi itu bicara tidak ada menyimpang daripada Al-Quran. Nah, orang yang menyimpang dari Al-Quran, itulah namanya yang tidak diredai oleh Allah. Karena tak Islami dia. Kalau yang Islami itu adalah selalu pola pikirnya, cara ucapannya, perkataannya, tindakannya, itu selalu Qurani. Makanya Allah ridha. Yang diridai sesungguhnya agama yang diridai Allah adalah Islam. Kalau ada orang mau punya gagasan lain selain daripada keluar dari frame-nya Islam, maka itu sudah berbeda. Ya kan? Berarti kan wa maktalafal ladzina utul kitab. Kalau Islam itu tidak berselisih. Tidak berselisih di antaranya. Sebab dia cuma satu kitab, Al-Quran saja. Jadi kalau Islami tidak berselisih. Kalau kitabnya satu, Allahnya satu, Muhammadnya juga satu, tidak ada berselisih. Kecuali setelah datang kepada mereka ilmu yang lain di luar ilmu yang diinginkan oleh Allah itu tadi. Mereka itu bangga terhadap apa yang dimilikinya. Bagi bainahum, mereka itu bangga dengan ilmunya itu, sehingga Al-Quran ditinggalkan. Jadi ingatkan kepada orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sudah keluar dari tatanan keislaman itu disebut golongan orang yang kafir. Jadi wa may yakfur bi ayatillahi, siapa yang kafir terhadap ayat Allah berarti sudah berpaling dari ayat Allah, maka sesungguhnya Allah cepat sekali hisab. Ini yang harus menjadi sebuah pemikiran umat Islam. Kalau umat Islam itu ingin bersatu, Islamnya harus paham dulu dia. Jadi orang-orang yang tidak paham Islam itu tidak akan bersatu.
Jadi Islam yang diridai Allah itu tidak berselisih. Kitabnya sama, nabinya sama, Allahnya juga sama. Tinggal di bumi ciptaan yang sama, ciptaan Allah juga. Jadi manusia itu semuanya numpang aja. Diberikan kesempatan untuk hidup, diberikan semua fasilitas yang ada. Ini. Nah, lupa. Manusia akan lupa kepada, kalau dia lupa kepada dirinya berarti dia lupa kepada Tuhannya. Ya kan? Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia lupa kejadian dirinya, siapa yang menciptakannya, maka dia juga lupa kepada Tuhan. Nah, kebanyakan manusia itu setelah di muka bumi ini banyak yang lupa kepada Tuhan. Dia asik dengan tipu daya dunia, dia lupa kepada Tuhan. Asik dengan tema-tema yang tertentu, dia lupa kepada Tuhan. Jadi salah satu di antaranya zikir yang paling ampuh untuk berzikir kepada Allah itu adalah mengkaji ayat-ayat Allah ini seperti ini. Kita paham betul bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup, bukan hanya disebut-sebut pedoman hidup, tetapi memang benar-benar kita jadikan Al-Quran itu menjadi gaya hidup kita di dalam perjalanan hidup kita di dunia dan menuju kampung akhirat nanti yang lebih baik. Nah, jadi peringatan-peringatan yang seperti ini yang sering dilupakan oleh manusia itu karena dia tidak paham Qur'annya, itu masalahnya. Nah, jadi cukup apa? Jadi kalau kita mau cari agama yang diridai Allah itu harus paham benar Islam itu sendiri. Apa sih Islam? Ya kan? Harus paham. Jangan orang Islam, kita Islam juga. Orang Islam, kita Islam harus sejajar dengan kiai, ustadz yang belajar di pesantren. Dia memahami Al-Quran, kita juga harus memahami Al-Quran. Dia bisa berdakwah, kita juga harus bisa berdakwah. Dia menyampaikan Al-Quran, kita juga harus bisa menyampaikan Al-Quran. Nah, jadi kita tidak bersandar kepada orang itu. Kita bersandar hanya kepada Al-Quran saja. Nah, mudah-mudahan kita tidak akan tersesat. Kalau kira-kira awal dari pembukaan kaji kita, mudah-mudahan kita akan diberikan rahmat oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Amin, amin. Cuma gini Nas, kita kalau berbicara tentang selisih ya, kita tidak usah jauh-jauh lah. Antara Muhammadiyah dengan NU aja tuh sampai saat ini kan belum berselisih tentang kunut, tentang jumlah salat tarawih, tentang apa ya bermacam-macam ibadah lah ya. Yang masalah penentuan awal Ramadan, 1 Syawal. Nah, apakah ini tidak apa ya, karena mereka tidak mengindahkan ayat Al-Quran ini gitu. Iya. Jadi kalau itu dipertentangkan, kan kita itu kan masing-masing kita punya wawasan. Jadi kata Allah itu manusia itu beriman sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Jangan diperdebatkan dengan pemahaman orang yang dangkal. Jadi orang yang dangkal biarin aja dia mau belajar dulu. Terus orang yang sudah paham Al-Quran, ikutilah apa yang dikatakan oleh Nabi. Sebab kebanyakan orang-orang yang menantang apa itu tidak punya ilmu pengetahuan. Kalau giliran berdebat untuk mencari solusinya, kan kata Allah dalam Al-Quran dikatakan, apabila terjadi sesuatu perbedaan, maka kembalilah kepada Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu adalah salah satu hakim yang mengadili orang yang sedang berselisih.
Ada peristiwa, ya kan? Peristiwa ketika zaman Nabi Daud ya. Zaman Nabi, di dalam Quran disebut. Ada dia bersaudara, ya kan? Dia bersaudara punya kambingnya 99 ekor. Kambing betina. Yang saudara yang satu lagi punya kambing hanya satu, ya kan? Jadi terjadilah perdebatan, kata yang banyak kambing itu, kasihkan sajalah kambing kamu ini 99 ini supaya saya genap 100. Jadi dia ngadu kepada Nabi. Ini bagaimana ya Rasulullah, kok kambing saya diambil oleh saudara saya ini. Terjadilah suatu ketidakadilan, ya kan? Kenapa kok kambingnya udah 99, genapnya dengan 100, maka diambil kambing. Oh, perkara kalah dia. Sebab masalahnya segala alasan yang dikemukakan, dia tidak punya kambing kok, mungkin kambing saya diambil satu, jadi kambing saya 100. Kambingnya satu, makanya saya ambil kambingnya itu, kata saudaranya. Jadi dalam pengadilan, kalahlah yang satu ini, dia ngadu pada Nabi. Ini orang-orang yang seperti ini adalah orang yang zalim, yang menzalimi saudaranya sendiri. Ini perkara yang ini terjadi di mana-mana yang seperti ini. Jadi orang yang kuat tetap mengalahkan yang lemah. Jadi bagaimana apanya? Orang yang zalim ini di dunia boleh dia mendapatkan sesuatu, tapi nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Di dunia bisa menang. Ini perselisihan yang seperti ini terjadi pada zaman Nabi dari dulu. Jadi tidak pernah menunjukkan bahwa kebenaran itu adalah segala-galanya, tetapi kebenaran itu dikaburkan oleh materi, dikaburkan oleh keangkuhan dan ketamakan manusia. Jadi kalau kita kembali kepada antara golongan Islam yang namanya organisasi NU dan Muhammadiyah, itu kan hanya organisasi. Tetapi Islam tidak mengenal itu organisasi NU dan Muhammadiyah. Tetapi Islam yang maunya adalah Islam itu Islam saja. Jadi Islam yang diridai Allah tidak berselisih. Kalau ada orang Islam, kelompok A dan kelompok B berselisih, itu sudah keluar dari frame Islam itu sendiri. Jadi bagusnya jangan menjadikan kelompok itu sebuah kebanggaan bagi kita merendahkan kelompok yang lain. Kita bersama-sama berjalan, ayo Bapak, sama Al-Quran, Nabinya sama, Allahnya sama, di bumi hidup bersama-sama. Apa yang diperselisihkan, dipermasalahkan? Masalah ibadah itu urusan pribadi masing-masing. Dia mau pakai dengan ilmunya, tapi selama itu dia harus merubah cara berpikirnya itu dengan membaca Al-Quran ini. Orang itu tidak akan bisa merubah dirinya tanpa muncul di dalam pikirannya itu pemahaman terhadap Al-Quran. Ini kalau kita lihat kelompok-kelompok yang menamakan diri Muhammadiyah itu memang kelompok yang sebenarnya tidak mau mempertentangkan dengan NU itu. Tetapi ketika Al-Quran itu dibacakan oleh orang Muhammadiyah, karena dia paham terhadap Al-Quran itu, maka orang NU yang namanya mengikuti ajaran nenek moyangnya, bukan mengikuti Al-Quran, maka dia tersinggung gitu loh. Bahwa kemusyrikan itu terjadi karena dia tidak berpedoman kepada Al-Quran ketika dia beribadah.
Nah, makanya terjadi perdebatan, perselisihan di situ. Tapi kalau giliran mau buka-buka Al-Quran, tidak mau dia. Begini kata guru saya, ya kan? Nah, itu kalau Islam yang ortodok. Nah, itu perpecahan umat Islam itu dipicu oleh perkembangan politik. Itulah permasalahannya. Padahal kalau dia ibadah sendiri-sendiri aja, dia punya agama apa masjid sendiri, Muhammadiyah punya masjid sendiri, kan jalan sendiri-sendiri aja. Tapi giliran berdakwahnya orang Muhammadiyah, maka tersinggunglah orang-orang yang mengerjakan ajaran yang tidak sesuai dengan konsep Islam yang sebenarnya, sesuai dengan Al-Quran. Ya, kalau kita mengatakan tidak Qurani, ya karena dia tidak baca Quran masalahnya. Ya, di kampung saya sendiri, di kampung Amba sendiri, itu 75% orang NU, NU ortodok. Nah, jadi dia kalau bulan Safar itu pergi ke Batu Mengaum. Itu 7 kali ke situ sama dengan naik haji. Akan dari mana ajarannya seperti itu? Kalau bersedekah ke gurunya, dan gurunya bisa memasukkan ke dalam surga dengan bayar sekian. Nah, itu kan tidak Islami. Padahal di dalam Quran disebutkan wala tastaru bi ayatillahi samanan qalila. Janganlah kamu perjualbelikan ayat Allah itu walaupun dengan nilai yang sedikit. Tapi dia sudah mentalkinkan orang-orang yang sudah meninggal itu kemudian memasukkan ke dalam surga bayarnya sekian rupiah emas. Itu terjadi, ya kan? Giliran disorot oleh orang Muhammadiyah, dia marah. Nah, itu masalahnya. Kenapa? Kalau dia bersedekah ke guru, berzakat ke guru, kan Islam tidak mengajarkan seperti itu. Itulah masalahnya. Tuh perbedaannya. Jadi kalau dia bangga terhadap golongannya, inilah Islam yang berselisih itu sendiri. Itu bagya bainahum. Bangga terhadap kelompoknya, terhadap kaumnya. Nah, seharusnya Nabi itu batasannya cuma hanya menyampaikan dan mengingatkan saja. Kata Allah dalam peringatannya, siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, kafir itu artinya menutupi kebenaran, maka sesungguhnya Allah cepat hisab. Dihisab. Jadi sebelum meninggal, sebaiknya dia kembali kepada Al-Quran. Tidak bertengkar terus sampai mengajarkan kepada anak cucunya. Perselisihan itu, musuh berbuyutan. Itu di dalam Islam itu sendiri. Itu kalau di kampung-kampung seperti itu. Jadi yang menjadi Tuhannya itu adalah gurunya sendiri. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat Yasin itu. Aba'uhum itu. Kata nenek moyangnya seperti itu. Tak boleh melanggar aturan nenek moyang. Itu kira-kira. Oke. Lanjut Ya. Kita menyisir-nyisir ulang ya. Ini disebutkan di sini. Bisa baca gitu. Coba baca. Tidak nampak nas. Tidak nampak. Tidak pada kacamata. Ya murunan nasi bil biri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna lal kitaba afala ta'qilun. Di surah Al-Baqarah ayat 4. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian? Suruh orang lain mengerjakan kebaktian.
Sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri. Padahal kamu itu membaca kitab Taurat. Mengapa kamu tidak? Tidakkah kamu berpikir? Ini pada zaman Nabi disuruh orang melakukan sesuatu, mengerjakan, kamu bersedekah ke guru, berimpak ke guru. Semua guru itu segala-galanya yang membuat kamu pinter. Kalau berdoa, dengarkan guru, panggil guru. Nah, kasih guru itu apa sanggup. Soalnya dia melupakan diri kewajibannya sendiri. Dia sendiri tidak bersedekah. Gurunya siapa? Tidak ada. Dia segala-galanya. Padahal kamu itu membaca kitab. Padahal kamu itu baca kitabnya. Nah, ini kitab Taurat. Di Al-Quran juga sama seperti ini. Maka, tidakkah kamu berpikir? Jamaahnya suruh bersedekah. Suruh berzakat ke guru. Dia sendiri tidak mengeluarkan zakat. Dia nerima zakat. Ya kan? Jadi, kebanyakan orang melupakan diri dan kewajibanmu sendiri. Dia tidak punya kewajiban mengeluarkan zakat. Zakatnya tidak dikeluarin. Orang miskin itu ditonton aja sama dia. Padahal kamu itu membaca, kalau kamu sendiri itu tahu kitabnya. Qurannya menyuruh seperti itu. Tapi kenapa kok orang lain yang disuruh? Bukan dirinya sendiri memulainya. Nah, ini kalau kita baca sepintas ini, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian? Nah, ini kan kebaktian itu orang berbakti nih. Yo, kantor royong nih. Guru mau apa nih? Sawah nih semuanya. Bantu guru ya. Guru bantu. Kerjakanlah sawah gurunya, ladang gurunya, semuanya. Nah, dia gurunya tegak pinggang aja kan. Nah, sedangkan dia juga tidak ikut melakukan sesuatu. Orang lain disuruh, dia sendiri tidak. Iko kecil orang awak ko sama jo ano ko. Jo agen oto. Pekanbaru. Padang, Jambi. Iya sendiri tidak baik ke Jambi, tidak baik ke Pekanbaru. Jadi bukit tinggi aja, sorak-sorak sekali. Kalau itu sindiran Allah kepada Al-Quran seperti orang disuruh, dia sendiri tidak. Padahal dia tidak tahu. Jadi kebanyakan orang berdakwahnya seperti itu, ngajak orang kebaktian, tetapi dia sendiri tidak. Pelit ya. Kalau yang bagus itu ngajak orang dan dia juga harus mengeluarkan yang sama gitu loh. Ayo kita bersedekah, mengeluarkan infak sedekah kepada anak yatim, fakir miskin. Coba kumpulkan orang anak yatim, fakir miskin berapa orang di kampung kita ini? Sekian. Coba dihitung. Ya, ini dari guru amplopnya. Murid-muridnya gitu tuh. Bagikan kepada orang miskin itu. Bukan gurunya menerima zakat dari muridnya, ya kan? Ini masalahnya. Ini masalah ini kalau tidak dibahas, tidak dikupas, ini akan terjadi sampai mati. Orang itu akan tersesat bahwa dia ahli kitab, dia membaca kitab, tetapi dia tidak melaksanakan kitab sendiri. Mengapa kamu tidak berpikir? Ya kan, kata Allah. Maka kamu berpikir, kamu sendiri tidak melakukan. Maunya Allah itu bersama-sama. Seperti Nabi dapat wahyu. Kemudian dihafalkan oleh para sahabatnya. Nabi menyampaikan ke sahabatnya. Sahabat menyampaikan kepada orang-orang di sekelilingnya. Itu sama. Itulah kira-kira. Jadi memang itu disisir. Lanjut ya.
Paham ya? Ada cek permasalahan ini. Ah, Gimana pandangan ya? Ini kan di tempat kami itu kan ketua mesinnya orang NU tuh. ah, Jadi ke pembagian zakat fitrah, ya, dia pembagiannya lain dulu. Misalnya gini, kan ada asrapan ya, ah, ada miskin, ada fakir, ada ya, fisabilillah, kan, ya, ya, ada gharib, kan, ada 7 tuh. Nah, kalau misalnya ada jumlahnya misalnya katakanlah jumlahnya itu 30 orang ya, 30 orang. hmm, Katakanlah misalnya yang miskin di situ 10 orang, ya. ya, Yang fakir ada 10 orang, ada garim 2 orang, ada fisabilillah 2 orang. Nah, jadi dibaginya gini, dibaginya bagi 8 dulu. hmm, Bagi 8. Nah, baru dibaginya bagi lagi ke tadi masing tadi. Akhirnya apa? Akhirnya miskin dapat kecil. Karena dia katakanlah ada misalnya bagi masing-masing aspek itu katakanlah 100.000 ya, ya, 100.000. Nah, kalau yang miskin tadi karena ada 10 orang miskin di situ, bagilah 100 bagi 10. Fakir miskin, bagilah 100.000 yang gorim tadi ada 2, bagilah 2. ah, Nah, kemudian yang apa namanya fisabilillah itu kan yang ustadz ya, yang guru kan dapat kan. ya, Nah, padahal menurut Ambo bagi itu kan begitu gitu. Dicari totalnya dibagi misalnya 30 orang bagi 30. hmm, Jadi masing-masing orang itu dapat samo gitu, bukan. Nah, tapi ketika itu dikemukakan ke dia tidak mau terima pendapat itu. Dia tetap menggunakan pembagian yang seperti itu. Gitu. Bagaimana menurut pendapat Angku? iya. Memang orang tidak mengerti cara membayar bagikan zakat. Yang kan asnaf yang 8 itu sebagusnya ya yang dijadi amilin itu